Verifikasinya masuk dan jelas. Masalahnya selama ini yang menjadi sorotan kontroversi. Orang terkontrol dan bermasalah kan? Nah, makanya kan kita ngomong di sini kan untuk diperbaiki. Mudah-mudahan Presiden dengar, ya kan? Presiden menanggapi dan betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang positif untuk apa? Misalnya begini, satu hal lagi. Kita capek juga dengar di mana-mana. Dasku Sapri. Capek juga. Seolah-olah presiden ini hanya mendengarkan dua orang ini kan gitu, Bang. Dan bukan soal mendengarkan aja, bahwa konflik-konflik politik seolah-olah ini disebabkan oleh Sapri dan Dasko. Sudah saya di sampaikan. lingkaran PSI. Bukan ngomong-ngomong lagi, saya sudah ngomong langsung ke Pak Jokowi, minta Pak Jokowi jadi ketua umum. Kan udah, bukan ngomong-ngomong lagi. Dan di Amerika tak itu sudah diproses apa begitu? Ya, Pak Jokowi mengatakan, ya kita lihat lah hasil surveinya nanti gimana. Kan beliau ini orang paling percaya sama survei itu Pak Jokowi. Gitu. Paling percaya sama. Bicara tentang review setidaknya seminggu atau 2 minggu ini ya perkembangan politik kita ya seperti apa sih mappingnya. Nah kalau kita lihat memang isu publik bicara tentang politik hari ini nggak jauh dari pertama soal hasil survei tentang tingkat kepuasan publik kepada pemerintah khususnya kepada Pak Presiden, dan kemudian juga muncul beberapa nama baru yang mengejutkan, misalnya tingkat elektabilitas seorang gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ya kan, itu ternyata lebih tinggi dari presiden. Itu juga menjadi diskusi ramai di ruang publik. Nah, selengkapnya ya, bagaimana peta politik. Nah, kita sudah bersama dengan Bang Zulfan Lindan. Reviewnya seperti apa nih sepekan ini perkembangannya, dan bagaimana untuk sampai akhir Agustus ini. Silakan, Bang Zulfan Lindan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kami ini sekarang mau ngomong santai aja. Politik itu harus dibawa santai dan santun, ya kan? Jadi nggak usah terlalu risau dengan perkembangan politik yang ada sekarang. Banyak yang risau ya, Bang? Ya, artinya walaupun ada survei-survei yang diungkapkan dengan hasil survei yang mengatakan tingkat kepuasan, tingkat elektabilitas, ya kan, itu kan harus dilihat sebagai satu hal yang wajar. Namanya kita bergerak. Bergerak itu ada yang maju, ada yang agak mundur, kan itu. Nah, dinamika ya. Dinamika. Tapi kan bagi yang maju senang menerima hasilnya. Bagi yang mundur tentu berpikir kan, apa yang harus saya lakukan. Nah misalnya kemarin, ini info ya, saya belum baca. Budius mungkin sudah sempat mendengar ada di medsos bahwa Pak Prabowo ingin memperbaiki pola komunikasi. Wih, itu keren itu, Bang, kalau itu yang akan dilakukan Presiden. Karena itulah problemnya sebenarnya. Karena kan dianggap pola komunikasinya selama ini lemah. Terutama dari para anggota kabinet. Gitu. Dan banyak juga masyarakat menyarankan agar kalau pidato resmi presiden itu menggunakan teks. Saya kira hanya Bung Karno yang ketika tidak menggunakan teks itu orang pas mendengarnya, berbobot kualitas, ya kan? Kalau ngomong ideologi, filsafat segala macam, kita kan dulu dengar Bung Karno itu kan well tancung, ya kan? Aku belum lahir, Bang. Nah, itu pandangan-pandangan hidup itu kan way of life segala macam. Pidato Bung Karno itu kan enak didengar. Teori dialektika, Hegel, Marx, Engels, kan semuanya kan itu Bung Karno fasih benar menjelaskan itu. Jadi hanya Bung Karno lah sebenarnya presiden yang ketika tidak menggunakan teks itu orang nyaman mendengarnya. Tapi setelah itu kan Pak Harto kita lihat selalu ngomongin kecil-kecil aja pakai teks, ya kan? Kecuali kalau di depan klompin capir. Iya. Nah, klompin capir itu pun diplesetkan orang. Klompin capir itu kau tahu nggak artinya? Apa? Kelompok penderita cacat pikiran. Itulah. Kalau Indonesia ini ada aja ya, cepat kali membuat plesetan-plesetan itu. Iya. Nah, itu sekarang nggak ada lagi model seperti itu. Ngomong sama petani, peternak, penelayan. Kan Pak Harto dulu rajin tuh. Diatur. Siapa yang atur tuh? Program-program dari Harmoko. Iya. Harmoko pun diplesetkan orang.
Banyak pelesetan Harmoko, hari-hari omong kosong. Ya kan, Harkitnas, apa kata orang? Harmoko sakit panas. Jadi kalau kita ikutin kayak begitu kan pusing kepala kita. Iya. Iya kan? Nah, sebaiknya kan kita kalau kepala negara, pejabat, ya kan janganlah kita pelesetan seperti itu gitu loh. Ya kan? Nah, yang ini merontokkan wibawa kenegaraan sebenarnya. Nah, oleh karena itu kan harapan orang bahwa Pak Prabowo harus berpidato dengan teks supaya tidak muncul hal-hal yang bisa digoreng orang. Tapi kan begini juga, apakah betul pidato Pak Prabowo seperti yang kita lihat di medsos? Maksud saya yang tanggapan-tanggapan TikTok ya kan, atau short video misalnya. Apakah seperti itu? Apa ini hoax atau tidak? Nah, ini tidak ada bantahan juga dari istana, Mensesnek misalnya, Bakom misalnya, atau Menseskap misalnya tidak melakukan bantahan-bantahan terhadap video-video yang seperti itu. Sehingga masiflah bahwa presiden pidatonya nggak benar. Presiden selalu dinilai negatif. Harusnya memang ada Komdiji misalnya, itu memonitor dan setelah memonitor itu melakukan sesuatu. Iya kan? Kalau kita di Komdiji kan jelas bahwa kita cek semua video-video ini, besok kita akan sebarkan. Waduh, Komdiji itu sebenarnya punya perangkat yang luar biasa, canggih-canggih. Tapi tidak dimanfaatkan dengan optimal untuk bagaimana mengimbangi video-video yang berkembang yang mungkin ada yang benar, ada yang tidak ya. Tapi yang benar biarlah, tapi yang tidak bagaimana? Gitu. Jadi ya presiden harus mengambil langkah. Jadi salah satu yang membuat politik kita panas, menurut Abang salah satunya diawali atau berawal dari pidato-pidato Pak Presiden. Komunikasi itu kan bukan sekedar ngomong, mengerti teorinya, mengerti bagaimana mengatasinya. Nah, mungkin Mutia itu lebih cocok alihkan ke menteri lain aja. Kasihan Pak Prabowo kalau Menteri Komdiginya begini nggak ada apa yang nggak pernah kita mendengar ada statement yang ketika presiden itu dipojokkan lewat media sosial tidak ada jawaban statement dari Komdiji. Nah, kalau saya mungkin melihat tupoksi antara Bakom dengan Komdiji ini memang menjadi agak sumir, Bang. Kalau di era Orde Baru yang jelas-jelas itu yang namanya Departemen Penerangan ya, yang dulu benar-benar powerful itu Pak Harmoko ya. Itu seluruh sentra komunikasi istana itu dari Pak Harmoko, dari Depen istilahnya. Tapi sekarang terjadi semacam pergeseran, Pak. Ada shifting lah fungsional. Sehingga sekarang orang melihat antara fungsi ke Komdiki dengan Bakom itu ini sebenarnya yang menjadi jubir pemerintah itu yang mana kan nggak jelas, Pak. Ya kan. Nah, ditambah dengan misalnya memang presiden saat ini tidak ada satu orang yang ditunjuk, satu atau dua orang sebagai jubir gitu loh. Nah, masa Mensesnek jadi jubir, ya kan gitu loh. Nah, kasihan juga Mensesnek. Iya, kan serba salah juga. Contoh, Mensesnek salah jawab itu dan sempat saya kritik, Bang, soal masalah duduk Pak Wapres yang geser itu. Saya kritik di situ. Nah, ya itu memang bukan tupoksinya Mensesnek. Dia mungkin ya apalagi ya penjelasannya itu alasan teknis. Loh, nggak bisa alasan teknis. Pergeseran itu kan disengaja. Nah, yang seperti itu memang akhirnya karena kita di era sekarang itu kan era semuanya kan sangat terbuka, sangat transparan, Bang. Ya kan beda dengan 20-30 tahun yang lalu. Orang taunya situasi politik itu kalau baca koran. Kalau nggak dulu nonton TVRI kan begitu. Nah, ini yang saya pikir yang menyebabkan suhu politik menjadi panas ditambah dengan memang ada beberapa pergerakan-pergerakan politik, misalnya orang mengisukan seperti yang saya bilang tadi, Bang. Ini hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sebenarnya benar-benar merenggang atau pura-pura merenggang atau seperti apa? Kan gitu, Bang. Sebelum ke situ saya menjelaskan dulu begini. Sebenarnya kan nggak apa-apa ada Komdiji, ada Bakom. Kan porsinya perlu dipisahkan. Artinya begini, isu-isu aktual sehari-hari itu bisa dijelaskan oleh Bakom. Ya kan? Sebagaimana dulu ada juru bicara presiden zaman SBY. Pada masa Pak Jokowi kan ada Febri itu yang pengacara si Jan Pitsus sekarang, mantan Jan Pitsus, kan juru bicara Pak Jokowi. Bukan, Bang, itu Johan Budi, Bang.
Febri belum pernah jadi Pernah, jubir presiden. pernah. Oh, baru tahu saya. Coba kau buka dulu. Febri pernah. Emang pernah Febri jadi jubir presiden? Setahu saya Johan Budi, Bang. Jubir Johan Budi, KPK. setelah Johan Budi kan Febri. Coba. Oke, Bang, lanjut, Bang, sambil saya cari, Ya kan? Bang. Coba cari, kalau nggak ada minta maaf Mas Febri minta maaf kalau nggak ada ya. Silakan, Tapi Bang, lanjut, Bang. Saya mengingatnya tuh ada. Kalau Johan Budi pasti, itu kan mantan wartawan Tempo kan. Coba saya kira ada lah Febri. Pernah jadi jubir gitu. Ya kemudian dia, Febri jubir KPK. Iya, Ya. kalau jubir KPK benar. Ya, Makanya saya jubir bilang, KPK bukan jubir kalau Febri presiden. nggak pernah jadi Jubir jubirnya presiden Pak Jokowi. itu adalah si Johan Budi. Johan kan? Budi. Nah, kan dulu ada itu seperti itu. Benar, Bang, nggak ada, Bang, di sini, Bang. Ya dong dibantah lah. Gak usah kau cari lagi Iya, ya. Ini nggak ada masalah. Kau jadi masalah. Kan ini harus clear kita sebagai berita informasi. Iya Bang. Oke, kan? Bang. Jadi kalau kita lihat Bakom tadi, dibagi porsinya aja. Sebatas mana Bakom itu boleh mengomentari perkembangan. Nah, kalau soal bagaimana Komdiji misalnya, apa yang harus dia lakukan? Ini nggak ada pembagian kan susah. Tumpang tindih. Oh kalau tumpang tindih itu ada saling menanggapi. Ini nggak ada yang ditindih. Ya kan? Nggak pernah ngomong apa Nggak ada yang ditindih, nggak ada yang numpang juga. Ya kan? Jadi susah, nggak ada, kita bilang mau tumpang tindih nggak ada pula yang diomongin. Gitu. Ada tapi kan tidak tidak optimal yang dirasakan oleh masyarakat bahwa ini ada penjelasan. Misalnya coba sekarang Koperasi Merah Putih siapa yang menjelaskan? Kan nggak ada, nggak mungkin kan manajernya apanya kan mesti ada dari menteri misalnya yang menjelaskan, ya kan? Kalau misalnya ini kebetulan di bawah koordinasi Menhan misalnya, ya Menhan harus ngomong dong. Bagaimana Koperasi Merah Putih, misalnya ya, atau di bawah siapa, di bawah Kejaksaan, di bawah Polri misalnya, itu harus ada ngomong misal. Jadi kalau nggak ada narasi yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa sesungguhnya yang terjadi, ini makin kacau. Ya presidennya kasihan pasti, kelabakan ini presiden. Wah kok begini? Jadi menurut Abang sekarang memang Pak Prabowo kelabakan ya? Ya udah pastilah dengan pola seperti ini, komunikasi seperti ini yang tidak ada. Kan kita lihat, saya kan nonton TikTok tiap hari. Bagaimana TikTok dan di TikTok dan di short video itu memojokkan, menjelek-jelekan citra presiden yang luar biasa. Ya kan? Semua digoreng-goreng. Tapi tidak ada, kita lihat ada bantahan video dari pihak pemerintah, menteri-menteri yang bersangkutan untuk menjawab itu. Apa sih? Ya kan? Kasihan presiden kan? Nah, orang bilang ya itu kan tanggung jawab presiden sebagai pemimpin. Iya, tapi kalau setiap bulan kita reshuffle kan capek juga. Ya kan capek. Mudah-mudahanlah ini reshuffle besar-besaran dan presiden betul-betul memilih orang the right man and the right place. Yang mau bekerja, yang mau betul-betul menegakkan program yang jelas, melaksanakan program yang jelas. Saya setuju itu. Nah, kalau itu nggak dilakukan, kalau nggak dilakukan ini, aduh. Dan reshuffle-nya itu memang jangan lagi salah pilih, Bang. Ya, yang basisnya koneksi atau perkoncoan lagi benar-benar memang. Ya kita orang kan yang tadi sudah bicarakan the right man and the right place. Boleh saja kunjung Pak Prabowo, boleh teman dekat, tapi kemampuannya, ya kan kinerjanya, rasionalnya itu betul-betul berjalan, nggak apa-apa. Ya kan, bahkan kita bilang adik Pak Prabowo pun nggak apa-apa. Tapi yang benar, ya kan? Jangan merusak, jangan hanya sekedar cari cuan, tapi yang betul-betul memang mampu mendongkrak kinerja pemerintah sehingga bermanfaat buat masyarakat. Jadi kita jangan juga membatasi, nggak boleh orang dekat, nggak boleh saudara, nggak boleh keluarga, jangan, boleh asal kualifikasinya masuk dan jelas. Gitu. Masalahnya selama ini yang menjadi sorotan itu dan menjadi kemudian kontroversi itu orang dekat, konco, tapi kemudian bermasalah kan gitu kan? Lah ya, makanya Ya kan kita ngomong di sini kan untuk diperbaiki. Mudah-mudahan presiden dengar ya kan. Presiden menanggapi dan betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang positif untuk apa gitu. Misalnya begini, satu hal lagi misalnya. Kita capek juga dengar di mana-mana
Dasku Sapri. Capek juga. Seolah-olah presiden ini hanya mendengarkan dua orang ini kan gitu Bang. Dan bukan soal mendengarkan aja, bahwa konflik-konflik politik seolah-olah ini disebabkan oleh Sapri dan Dasko. Kadang-kadang mereka juga nggak tahu apa ini, kok tahu-tahu nama kita muncul, ya kan? Nah, ini kan kasihan juga. Masyarakat kasihan, salah menangkap, kemudian mereka nih Dasko dan Sapri juga salah. Ya kan? Dibentur-benturin terus. Menurut saya sebenarnya mereka nggak ada benturan, tapi orang kan cari yang seksi, news kan. Apalagi ada orang nggak berani nyinggung-nyinggung ring satu presiden, yang disinggung Sapri sama Dasko terus yang digoreng-goreng kan. Padahal ada lain yang punya kuali gorengannya lebih besar, ya kan. Nah, jadi inilah di sini saya melihat bahwa politik kita ini politik goreng-menggoreng. Digoreng, dan kalau dulu goreng menggorengnya kan harus cetak koran dulu, ya kan, TV hitam putih, atau paling ada RCTI satu yang berwarna kan. Nah, kalau sekarang kan digoreng itu banyak sekali tempat menggoreng, TikTok, apalagi YouTube, Facebook, Instagram, waduh, luar biasa. akun X, ada lagi apa? Yang satu lagi itu Thread apa? Thread. Nah, macam-macam kan digoreng semua di situ. Nah, disinilah sebenarnya Komdiji ikutin enggak perkembangan yang di media sosial ini. Nggak pernah muncul memang Mutia, Pak. Saya takut. Dalam banyak sekali isu yang menyudutkan pemerintah, Mutia Hafidz sebagai Komdiji memang lebih banyak hanya menonton kalau kita lihat ya. Ya, masih mending Kodari ya kan, masih muncul walaupun banyak salah juga. Ya, artinya kan terbatas juga kan, punya keterbatasan. Ada juga lah Hasan Nasbi. Ada Hasan sebagai Nasbi. Kalau Hasan Nasbi lumayan sering membela menjelaskan lah ya, kalau bukan kita. Tapi kau bukan berarti sama-sama dari Padang kau mengusulkan dia jadi Menteri Komdiji kan? Jangan-jangan Ibu Dius ini gitu. Cocok juga nih Hasan Nasbi dari Komdiji, karena sama-sama satu kampung dari Padang kan? Enggak Bang, enggak. Kita kan lihat berdasarkan fakta. Kembali lagi kualitas, mau satu kampung, satu rumah, satu dapur, satu apa. Kembali lagi soal kualitas, kemampuan kerja dan macam-macam ya. Jadi nggak ada masalah satu kampung pun. Kau pun kenapa takut satu kampung? Enggak, Hasan nggak ada masalah kan kita ya. Jadi Bang, masalahnya orang-orang yang disebut-sebut selalu menjadi pembisik ya presiden, Bang Dasko sama Pak SS ini, mereka pun tidak pernah menanggapi loh Bang. Ini kan juga karena memang kan gitu yang ya. sesungguhnya itu memang nggak ada. Bahkan isu yang digoreng ini kan isu-isu yang sudah sangat pinggir jurang saya pikir, tapi mereka ini diam aja Bang. Ya karena kan memang nggak benar, ya kan. Nah sekarang Kan kan hanya ada dua kemungkinan Bang. Satu memang nggak ada benarnya, satu memang benar sehingga nggak perlu dibantah ya. Menurut abang yang mana ini? ya kalau saya lebih banyak nggak benar ya. Lebih banyak nggak benar. Nggak benar ya. Jadi itu kan memang kayak seperti dulu. Oh ini ada konflik antara Sudarmono dengan Ali Murtopo. Iya. Iya kan, rame lah itu kan. Orang lupa apa yang terjadi, pembunuhan Timur, macam-macam kan, Tanjung Priok segala macam. Ribut persoalan Sudarmono sama Ali Murtopo, gitu loh. Padahal itu ya ada pasti, tapi bukan itu selalu pemicunya kan. Nah ini juga gitu. Setiap ada gesekan-gesekan politik dalam pemerintahan, wah ini orangnya Dasko, ini orangnya SS. Hebat kali. Jadi orang presiden yang mana ini? Kan? Orang presiden yang mana? Orang wakil presiden yang mana? Oke. Ah, jadi itu yang membuat rakyat ini bingung jadinya kan? Berikutnya Bang, yang menjadi pembicaraan publik itu soal hubungan relasi kuasa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, di tengahnya ada Mas Gibran. Itu gimana Bang? Apanya yang gimana? Apakah benar hubungan ini sekarang retak lah, renggang lah, pecah kongsi Kalau lah? pengamatan saya, berapa kali saya juga ketemu Pak Jokowi, dan berapa kali juga saya ketemu Pak Prabowo, walaupun dengan Pak Prabowo udah lama, dengan Pak Jokowi belum terlalu lama ya, 2 bulan. Saya melihat hubungan ini sangat nggak ada masalah. Cuman kan karena ini politik, ya kan, ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis ini digoreng kan, kita bilang tadi. Ini rawan digoreng. Makanya harus detail bekerja. Jangan asal gampang. Ah ini nggak apa-apa lah. Wakil presiden nggak mungkin marah nih kalau kita taruh di depan. Ya dia mungkin nggak mungkin marah, tapi kan masyarakat melihat nggak wajar.
Nah, oleh sebab itu harus dicegah yang namanya ketidakwajaran itu, sehingga tidak ada kesempatan untuk digoreng. Seperti orang bilang tadi, Pak Presiden kalau pidato pakai teks, ya kan? Nah, kalau pakai teks teratur semuanya apa yang dia ngomongkan runut, kan orang nggak ada yang bisa goreng. Tapi kalau ya namanya presiden, ya kan? Lihat orang sedikit lagi garuk-garuk kepala, kau garuk-garuk kepala kenapa? Iya kan? Nah, ada lagi, oh coba duduk yang benar begini. Presiden ini orangnya aktif memperhatikan hal-hal yang kecil. Jadi sehingga bisa buyar kan dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya yang disampaikan. Oleh karena itu dianjurkan pakai teks gitu loh. Kalau dulu kan katakanlah mungkin Bung Karno ada juga kan bercanda-bercanda seperti itu kan. Hei kau baju merah kan gitu kan. Nah, kan gitu. Ada juga begitu. Tapi kan nggak ada medsos dulu itu. Dan Bung Karno tidak out of contact. Gitu loh. Menyampaikan sambil menunjuk tidak ada out of contact. Kontaknya tetap berjalan. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari situ, jangan sampai beri peluang kepada netizen, Gen Z, ataupun apa lagi namanya, milenial, ya kan? Ada lagi bapak-bapak apa tuh? Baby boomer. Oh, baby boomer, kau itu. Kalau saya masih generasi Kalau saya udah lewat. Kalau Abang yang baby boomer. Enggak, saya generasi X. Saya sudah melewati baby boomer, sekarang menjadi netizen lagi. Berarti Abang sudah kembali ke generasi alpha. Ya, balik lagi dia. Jadi kalau kita review Abang ini kayaknya sekarang posisinya main tengah ini sekarang saya lihat. Main tengah nih, nggak ke kanan, nggak ke kiri nih. Ya, ini ada perubahan juga nih saya lihat. Nggak ada perubahan. Tidak ada yang berubah. Ya kan? Dan prinsipnya kita tetap punya warna tersendiri. Kita tidak oportunis, ya kan? Kita kritik, ya kan? Nah, tadi kan pertanyaan, apakah ini faktor Pak Jokowi dengan Prabowo ini pecah? Saya bilang kan tidak. Nggak mungkin. Karena Pak Prabowo tahu betul bahwa sekarang kan begini, kita tahu dari dulu orang-orang yang merasa kalah pemilu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu, ya dimanfaatkan ya untuk bagaimana mendowngrade Jokowi dan Prabowo. Bahkan memisahkan Jokowi dan Prabowo. Kenapa? Karena kalau Jokowi masih sebagai pendukung Prabowo dan Prabowo masih berlekat dengan Jokowi, ini kuat, nggak bisa kita goyang, gitu loh. Katakanlah begini, misalnya kita bicara mapping tadi. Sekarang Prabowo didukung oleh TNI Polri, ya kan? Gibran dan Jokowi kan punya masa banyak. Jadi TNI Polri dan Jokowi, pengikut-pengikut pencinta Jokowi ini bergabung dengan TNI Polri, kuat sekali. Jadi kalau ada demo-demo pun bisa dihadapi. Tapi kalau ini retak, bahaya kan? Bahaya. Nah, jadi kita harus... Abang nggak retak ini ya? Enggak, saya yakin betul lah. Orang ini sekarang kan kita lihat kemesraan di mana harusnya, ya kan? Waktu ada pesta perkawinan baru-baru ini, ya kan? Ya, anak-anaknya Boy Thohir. Salah satu oligarki lah. Jadi Prabowo, Jokowi, diapit SBY dan Ibu Mega nggak hadir. Ya kan? Nah, jadi menurut saya bahwa kan itu keakraban. Beda misalnya kayak dulu periode pertama akhir antara Pak JK dengan Pak SBY itu retak sekali, kelihatan gitu lah. Kalau ini kan enggak, masalah-masalah teknis saja yang kita lihat ini kan. Dulu orang lihat itu Prabowo Megawati pegang tangan Prabowo waktu acara apa di DPR kan. Kemudian Gibran di belakang. Ya ini sebenarnya biasa, Gibran itu merasa anak muda dan dia merasa juga Megawati itu orang tua seperti orang tua dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Cuman kan orang goreng nggak pantas dong wakil presiden ditinggalin di belakang. Kita saja menganggap pantas, Gibran dia menganggap pantas. Jadi soal penggorengan juga. Penggorengan juga, hati-hati. Ya kan, bahkan nggak pakai api sekarang penggorengannya, pakai gas. Wih, cepat nyala dan cepat matang ya. Makanya Bapak yang memang punya jabatan, ya kan, punya pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan ini, itu harus lebih hati-hati. Ya, jadi jangan sampai beri kesempatan kepada pihak eksternal itu melakukan penggorengan, goreng-menggoreng. Nah,
kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang Abang jelaskan ini kan seolah-olah yang tampak di mata, Bang. Kalau istilah yang lebih kerennya ya kan, panggung depan atau secara manifestnya begini ya kan. Nah, panggung belakang atau yang latennya itu kan semua orang merasa rasakan. Wah, sebenarnya ini udah nggak baik-baik saja. Nah, Abang tadi kan menjelaskan lebih ke panggung depannya. Nah, menurut Abang, apakah panggung belakang juga sama seperti yang Abang jelaskan ini? Apa misalnya? Ya misalnya memang nggak ada komunikasi lagi. Siapa? Ya, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ada, ini lagi minta waktu sekarang, belum karena sibuk aja Pak Prabowo. Ya 2 hari lagi akan ketemu. Nah, itu. Nah jadi saya kira ini kan kita ngarang-ngarang aja. Dalam minggu ini Pak Jokowi mungkin akan ketemu dengan Pak Prabowo, iya kan? Untuk silaturahim, untuk ketemu. Ya paling tidak Pak Jokowi melaporkan, ya kan? Ketika saya ke Lampung, ketika saya ke NTT, ya kan? Ya ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dan masukan-masukan dari masyarakat. Ya, itu pasti disampaikan. Nggak ada ngomong politik di situ. Ini kadang-kadang kan begini, ada kelompok-kelompok yang curiga, ke Lampung ngapain nih? Ke NTT ngapain nih? Nah, dia mantan presiden. Mantan presiden lain apa nggak boleh melakukan hal itu? Ya boleh. Pak SBY datang ke Pacitan, ya kan? Ke Aceh, ke mana? Di mana banyak pendukung Demokrat dulu. Nah, kantong-kantong SBY, ya SBY bisa datang. Ibu Mega juga. Kenapa nggak datang ke Jawa Tengah? Kita kalah di Jawa Tengah. Justru kalau kalah kita datang. Ya kan? Kalau menang tinggal di-maintain. Kalau kalah kan kita bangun lagi. Bali misalnya. Bagaimana kita menjaga itu? Ya kan? Bagaimana menjaga basis-basis suara itu? Nah, Pak Jokowi kan mau menjadi ketua umum PSI. Jadi harus menjaga dong, memaintain. Wah, ini menarik nih. Lah, nggak menarik lagi, saya udah ngomong kok. Jadi benar Bang, akan ada KLB dong di PSI ya, akan ada. Wah, itu kan soal teknis Kongres KLB. luar biasa di mana Pak Jokowi kemudian dikukuhkan oleh Kongres menjadi ketua umum menggantikan Bisa di putranya iya, Kaisang. nggak apa-apa. Itu lebih paten Bang, sesuai juga dengan keinginan saya sebenarnya. Ya itu keinginan banyak orang. Tapi kan nggak ada yang ngomong Bang. Kalau kita kan ngomong Bang. Udah video saya kemarin kan bilang, Iya. kalau Pak Jokowi sebagai Dewan Pembina, PSI itu 7-10%. Tapi kalau Pak Jokowi itu ketua umum, 10 bisa sampai 15%. Wow. Nah, artinya bisa nomor 3, nomor 4. Atas langsung itu Bang. Enggak lah, tetap Gerindra, PDIP, Golkar, baru PSI mungkin. Ya, nggak mungkin PSI bisa menyalip Gerindra, Golkar, dan PDIP. Kalau perkiraan Abang sampai 18% itu sudah sedikit di bawah. Enggak, PDIP. 15. Oh, 15. Ya kan, Tapi di atas partai tengah itu loh Bang, kalau 15%. di atas Nasdem, di atas PKS, PKB, dan Demokrat. Udah termasuk partai atas. Dan survei juga begitu kan? Iya. Survei juga begitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa prospek bagi PSI kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum. Dan bagus, Pak Jokowi ketua umum tidak lagi berkeinginan menjadi presiden karena nggak bisa lagi. Iya. Sama dengan SBY, sama dengan Ibu Mega. Hanya Pak Prabowo lah ketua umum presiden incumbent yang masih bisa maju. Ya kan? Kalau partai-partai lain kan kita melihat kansnya kan survei masih rendah kan. Calon-calon lain itu masih rendah. Nah, sekarang kan ada Deddy Mulyadi. Ini sebenarnya Deddy Mulyadi 44, sekian persen itu jangan dianggap sebagai ancaman. Ya kan? Sebagai peringatan bagi Pak Prabowo dan para pendukung-pendukungnya, termasuk bagi partai koalisi, mengapa bisa Deddy Mulyadi lebih tinggi daripada Pak Prabowo hasil surveinya, electability-nya. Nah, ini kan tinggal dipelajari, dikaji, apa sebabnya? Ya kan? Apakah Deddy ini memang program di Jawa Barat jalan semua? Ya kan? Bagaimana gunung-gunung sampah di Jawa Barat masih ada apa tidak? Harus dilihat bagaimana tingkat kehidupan petani, nelayan, ya kan, rakyat-rakyat kecil di Jawa Barat, apa sudah terangkat atau belum? Apakah Deddy ini menang hanya karena media sosial? Itu harus dilihat, ya kan. Nah, kemudian Pak Prabowo sendiri juga harus menilai keunggulan-keunggulan apa yang didapatkan oleh Deddy Mulyadi sehingga bisa mengalahkan survei ini, paling tidak hari ini mengalahkan Pak Prabowo sebagai presiden incumbent. Nah, ini menarik memang.
Tapi bagi saya yang lebih menarik itu penjelasan abang tadi itu A1 itu bang, bahwa Pak Jokowi akan diplot oleh PSI sebagai ketua umum, itu yang paling meledak saya pikir tuh. Itu harapan. Oh itu harapan. Harapan Saya dan pikir sudah ada omong-omong sudah saya di sampai lingkaran PSI. Bukan omong-omong lagi, saya sudah ngomong langsung ke Pak Jokowi, minta Pak Jokowi jadi ketua umum. Kan udah, bukan omong-omong lagi. Dan diaminkan nggak oleh Pak Jokowi sedang diproses? Apa begitu? Ya jawaban Pak beliau? Jokowi mengatakan ya kita lihatlah bang hasil surveinya nanti gimana. Oh, oke. Kan gitu. Nah kan beliau ini orang paling percaya sama survei itu Pak Jokowi. Iya betul. Paling percaya sama hasil survei. Berarti Sepakat apa? itu. Berarti dia percaya dengan rasionalitas. Orang yang nggak percaya survei, ini payah. Jadi apa yang mau dipercaya? Semua presiden dipilih menang di luar negeri, Trump Biden semuanya adalah hasil survei. Betul. Karena ada metodologinya, ada pertanggungjawabannya, ya kan? Bukan sembarangan gitu loh. Walaupun ada muncul tiba-tiba survei abal-abal, itu biasa kan? Tapi kan nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak dipercaya orang. Ya. Jadi kalau memang arahnya ke situ, bang, saya pikir memang agak lebih jalan bagi PSI untuk mencapai maksudnya lolos ke Senayan itu di atas 60% kalau menurut saya. Tapi benar nih bang, jangan-jangan kemudian juga ya omong-omong lagi nggak jadi Pak Jokowi jadi ketua umum. Kenapa nggak jadi? Paten barang itu kalau udah Pak surveinya Jokowi bagus, jadi kalau survei nggak apa-apa, nggak ada yang perlu ditakutkan kalau Pak Jokowi itu jadi ketua umum PSI besar. Yang paling penting kan sinergi dengan partai-partai koalisi yang ada, kan PSI sekarang koalisi pemerintah juga. Karena bang secara psikologis kalau ketua umum PSI itu adalah presiden 2 periode bang, partai-partai yang lain juga yang itu bekas anak buah Pak Jokowi di kabinet dulunya ya kan, yang sekarang ini yang ada di kabinet ya kan, wah langsung kemudian merasa di bawah secara psikologis setidaknya kan begitu bang. Ya, memang di bawah ya kan? kok. Nah, mental dan psikologisnya memang di bawah. saya pikir apa yang abang sampaikan ini segera harus ditindaklanjuti oleh para pendiri kah namanya di PSI atau di DPP untuk segera ditindaklanjuti itu bang. Kita kan nggak boleh ikut campur. Ya kan kita memberikan arah Ya kau bilang masukan harus lah, segera. ya kan? Kau kadang-kadang itulah yang bukan porsi kita mau masuk pula kita ya kan. Supaya Jangan. didengar bang, kita meminta ini urgent ya kan, disegerakan. Supaya apa ya kan? Jadi Pak Jokowi itu nggak perlu lagi capek-capek harus bersafari keliling Indonesia. Nah, kau salah lagi. Ya kan? Pak Jokowi itu tidak pernah merasa capek kalau ketemu dengan rakyat. Jadi jangan kau bilang nggak perlu capek-capek. Perlu tetap mau jadi ketua umum atau tidak, Pak Jokowi tetap harus keliling daerah. Ya kan, konsolidasi kebangsaan, kenegaraan untuk seluruh daerah. Emang nggak capek bang? Kenapa capek? Kau nggak pernah jadi calon anggota DPR. Aku pernah bang sekali. Ya tapi kau cuma duduk-duduk aja kau di ngopi-ngopi aja kau, kan aku tahu. Wah aku kerja bang. Kalau aku pernah PDIP Sumatera Utara keliling Ya, kemana-mana. kalau itu ya. Karena capek. Di Aceh satu provinsi itu kita keliling nggak ada capek-capeknya. Masuk hutan keluar hutan. Itu bisa dibuktikan, foto-fotonya banyak, videonya kita masuk hutan keluar hutan. Jadi itu bang, kalau benar Pak Jokowi nggak capek dan kemudian menjadi ketua umum, turun ke daerah, wah. Ya, wajib capek Bu lah. Mega, Pak SBY, even Pak Prabowo sendiri. Wah ini gawat ini. Berubah ini peta politik bang. Apa boleh buat? Apa boleh buat ya? Apa boleh buat? Kalau, Abang mendukung itu? kenapa? Abang mendukung? Siapapun yang turun kepada rakyat, yang cinta kepada rakyat, saya dukung. Bukan Berarti hanya Pak abang Jokowi. akan bergabung ke PSI kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum. Abang gabung? Nanti dulu. Kita dibutuhkan apa enggak? Kau kadang-kadang kalau nggak gatal jangan digaruk. Aku yakin abang pasti dibutuhkan lah. Siapa yang Ya butuhkan? kan? Kita nggak boleh GR. Aku jamin nanti abang pasti Nggak diminta boleh, untuk kita nggak bergabung. boleh GR, pasti kita Ya kan? dibutuhkan, ya kan? Kita gini-gini aja nanti kau kalau aku masuk PSI nggak pernah pula ketemu sama kau. Gak apa-apa, abang sibuk Terus di PSI jadi aja. DPR, jadi pimpinan DPR, jadi menteri. Budius telepon ku hapus saja. Apa pula dia telepon? Ya, kan aku yang ngurusin podcast bang, tenang aja bang. Jadi ini menarik. Jadi terakhir nih bang, jadi mappingnya itu udah benar ya, menjadi isu yang menjadi gorengan dan diskusi publik memang seperti yang abang jelaskan tadi. Terakhir menurut abang, apakah program-program yang banyak disorot sekarang dari pemerintah, dari MBG, Kopdes, dan penegakan hukum khususnya kasus Febri ini, itu menurut abang memang perlu treatment yang lebih keras lagi ya dari presiden ya untuk mengevaluasi itu ya Jadi bang ya? kalau masalah hukum ini nggak boleh main-main, karena kita akan disorot oleh dunia internasional, ya kan?
Jadi presiden kalau masalah hukum ini tidak, Xi Jinping, termasuk Putin, termasuk presiden Iran, presiden negara-negara banyak, kan mereka dihormati karena mereka menegakkan hukum di negaranya. Kalau presiden kita Prabowo tidak menjalankan menegakkan hukum secara sungguh-sungguh, akan dilecehkan nanti dalam pertemuan-pertemuan internasional. Oh iya. Ya kan? Ya, pidatonya juga tidak didengar serius oleh orang banyak gitu loh. Nah, makanya masalah hukum ini haruslah, dan nggak bisa ditutup-tutupi. Ini bukan masa Orde Baru, bisa ditutup, bisa apa. Ini walaupun disembunyikan, itu baunya tetap keluar. Iya. Ya kan, kebun binatang ada kerbau, ada gajah, ada apa, mau kita semprot apapun tetap aja bau kotoran itu kan. Nah, jadi Ini melemahkan diplomasi presiden nanti di luar negeri. Di mana-mana, ya. Tidak diungkap secara benar. Yang paling repot itu adalah begini Bang, dalam kasus Febri ini. Apakah berani secara transparan tim 9 kejaksaan ini berani mengungkap 74 kilogram emas batangan itu punya siapa? Itu titik poinnya Bang. Selagi tidak berani diungkap, berarti memang Pak Presiden menjadi kita ini kadang-kadang ya udahlah, itu nggak usah dipakai silat lidah lagi, cile padang itu tak benar. Iya kan? Ada pakai sile Aceh, sile padang. Kan udah jelas di rumah Febri. Ya, tapi kan kemudian ada yang punya Bang. Ya. Siapa yang punya? Ya Dia Febri lah mengaku yang kan- tahu yang punya. Nah makanya Apa itu yang jauh-jauh perlu diungkap. Pak Febri itu siapa yang punya yang minyak rumah Anda? Ya kan gitu. Jadi Jangan-jangan abang udah tahu nih siapa yang punya? Ya, yang nggak punya tahu perempuan? saya. Oh nggak tahu juga. jangan tanya saya kata Pak Jokowi. Kalau kata Pak Jokowi, tanya sama yang punya, jangan tanya saya kata Pak Jokowi kan. Gitu. Kita kadang-kadang inilah lempar tangan sembunyi batu. Ya kan, bukan lempar batu lagi sembunyi. Tangan kita sembunyikan, kita lempar batu. Jadi masalahnya nggak sulit itu. Masa dibilang Abang mengatakan nggak sulit, tapi sampai sekarang tim 9 aja belum berani Bang disulit-sulitkan. Mana berani Siapa kalau yang punya barang nggak itu? punya nyali. Ya kan. Bayangin Bang, itu emas kan beratnya 74 kilo ya Bang. Hmm. Lebih berat dari berat badan saya Bang. Kan ngeri kali Iya. itu. Berapa duit itu nilai emasnya segitu banyak? Ya makanya kalau dibilang nggak tidak bisa diungkapkan itu salah. Mungkin nggak berani Nah, atau itu dia. takut. Kan sekarang tim 9 dari kejaksaan. Iya. Masih banyak anak-anak buah Pak Febri Betul. barangkali kan. Berarti menurut Abang, kalau Enggak. itu mau diungkap geser ke KPK kasusnya. Nggak apa-apa KPK. Oh. Ya kan. Itu baru mantap itu Bang. Tapi kan harus ada perintah presiden. Nah masalah presiden perintah enggak. Atau KPK tidak usah menunggu perintah presiden. Langsung ambil alih aja. Ya tapi nanti KPK dikepung lagi sama TNI kan. Oh. Nah susah juga kan. Jadi nggak bisa kemana-mana. Oke ya. Udah terlalu panjang kita Abang ngomong. kalau udah soal begini langsung ingin mengakhiri. Enggak nih kan ya. udah apa lagi ya? Kalau ada lagi silakan. 10 menit lagi pun Ya, boleh. maksud saya, tadi kan Abang mengatakan begini. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi Pak Presiden di mata internasional kalau yang tidak diungkap. Sementara yang kita lihat sampai hari ini, sampai para pakar pidana, Bang, pakar hukum profesor, kuncinya adalah ketika bisa diungkap siapa yang punya uang ini, dari situ tuh akan bergulir mudah memang urai kasusnya. Nah, sementara kan itu bisa diungkap kalau ada perintah presiden. Nah, ini nih Bang, bagaimana Abang melihat benang merah? Jangan itu? kan sudah ada perintah presiden, jangan-jangan. Cuman diam-diam aja. Masa mau udah saya perintah ya, periksa itu begitu, nggak perlu begitu. Presiden kan bisa main silent, ya kan? Tahu-tahu nanti terbongkar, kan gitu. Ini kan karena mungkin ya kita kadang-kadang mau hanya sampai kasus ini sampai segitu aja. Kasus ini kan melebar kemana-mana. Makanya silent operation, ya kan? Kau tahu nggak silent operation? Apa itu Bang? Nah, itu kalau kau pernah ikut resimen mahasiswa tahu silent operation, ya kan? Nah, jadi presiden Aku nggak pernah ikut menu Abang. jadi presiden itu kan bisa silent operation, diam-diam, ya kan? Cuman kita nggak sabar, netizen apa semuanya nggak sabar, sabarlah. Kalau nanti sampai berapa, kalian kasih waktu aja sampai sekian bulan, sampai 2-3 bulan, tidak ada perkembangannya, nah, kalian mau ikat presiden nggak benar atau apa silakan. Bang, ini kita pakai logika sederhana. Jika saya adalah presiden, ya kan? Kan Abang tadi mengatakan yang tahu itu punya siapa, Febri, kan gitu. Apa susahnya? Feb, kau ngaku aja itu punya siapa? Disebut lama Febri.
si ini Pak, si ini si. Waduh kacau juga kalau namanya disebut ya katanya. Gitu Bang. Itu logika diskursus publik yang terjadi. Makanya mungkin sudah disebutkan siapa pemilik dari barang-barang yang Ya, ditemukan kita kan itu. yang kita Tapi tahu kalau diumumkan baru jadi heboh. yang gitu kita loh. tahu kan 74 yang terungkap. Jangan-jangan Masih ada? presiden mengorek lagi kok. Jangan-jangan ada ratusan ton lagi nih. Waduh. Kan kali. kita tunggu aja, ya kan? Karena bagi saya yang paling penting itu yang paling menarik tadi yang Abang ingatkan, saya belum terpikir tuh bahwa kalau ini Pak Prabowo tidak berani mengungkap, ini melemahkan Pak Prabowo nanti di mata internasional ketika bertemu dengan presiden-presiden lain. Kau ngapain Bukan hanya masalah ini, seluruh di negara kau nggak berani. Nah, begitu seluruh itu bagus itu, Bang. masalah-masalah Benar itu. hukum itu harus diungkapkan secara terbuka, ya kan? KPK juga tolong dia buat list apa yang sudah dilakukan, itu diungkapkan. Kan gini, kan ini satu kesatuan. Presiden, Menteri, Polri, Jaksa dengan KPK itu kan satu kesatuan lembaga hukum, institusi hukum. Nggak bisa dipisahkan. Jadi keberhasilan yang diungkapkan oleh KPK, yang dilakukan oleh KPK, lakukan oleh Kejaksaan, Presiden, itu kan satu kesatuan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden. Nah, kalau sisi-sisi ini lemah, maka yang lemah adalah Presiden. Gitu loh. Jadi memang harus cepat ini, nggak bisa ini jadi ngomongan-omongan digoreng-goreng terus di media sosial kan? Iya. Baik, terima kasih Bang Zulfan Lindan. Penonton Zulfan Lindan Review, itulah review ya, bagaimana kita mengupas isu sepekan dan isu yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Yang menarik adalah kita tunggu nih, kapan Pak Jokowi kemudian benar definitif menjadi ketua umum PSI. Itu paling penting. Terus kemudian kapan kita mendengar pengakuan Febri itu emas dan uang punya siapa? Nah, kita tunggu. Demikian kira-kira kita bertemu lagi di Zulfan Lindan Review berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi